Hai, jumpa lagi bersama Miss Nova. Ya, kali ini kita bicara mengenai apa ya? Oke, sebelum kita bahas materinya, Miss mau memberikan satu teka-teki nih. Kalau dia terbitnya pada pagi hari, pada siang hari dia di atas, dan pada malam hari dia sembunyi. Apakah itu? Apakah yang bisa menjawabnya? Kalau bisa, langsung ketik ya di kolom komentar. Ya, sekarang kita apa sih hubungan teka-teki tersebut dengan materi kita? Kita akan membahas mengenai tata surya, di mana pusat tata surya adalah matahari. Oke, kita akan pelajari ya. Oke, jika kalian keluar pada malam hari ya, dan kalian melihat ke langit, apa yang kalian lihat? Oke, jika ada yang menjawab bintang, ada yang menjawab bulan, ya. Bintang bulan merupakan benda-benda langit yang bisa kita temukan di malam hari. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai benda-benda langit dan tata surya. Sebenarnya apa itu tata surya? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari atas sebuah bintang besar, yaitu yang kita sebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek yang terikat oleh gaya gravitasi matahari itu yaitu terdiri dari planet-planet, kemudian ada satelit, ada komet, kemudian yang terakhir ada meteor. Jika kalian pertama kali mendengar matahari, kata matahari, apa yang terbesit di pikiran kalian? Ada yang bilang panas, kemudian ada yang bercahaya besar, kemudian ada yang namanya sinar, begitu dia. Jadi sebenarnya matahari itu adalah bintang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Bayangkan saja kalau tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan. Matahari terdiri dari 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu 15 juta derajat Celcius dan fusi termonuklir serta berfungsi sebagai energi matahari. Melalui fotosfer, radiasi matahari dipancarkan keluar. Jadi yang dipancarkan inilah yang dapat kita lihat di langit, cahaya mataharinya. Kemudian ada yang namanya kromosfer. Kromosfer ini adalah apakah kalian pernah lihat gerhana matahari? Jadi gelang yang mengelilingi cahaya orange yang mengelilingi bulan inilah yang disebut dengan kromosfer. Kemudian korona ini adalah bagian terluar dari matahari yang terbuat dari ionisasi, yaitu dengan suhu 1 juta derajat Kelvin, begitu dianya. Oke, ini adalah lapisan-lapisan matahari ya. Ya, ada bagaimana cara mengingatnya supaya lebih mudah. Oke, jadi di sini sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang bisa kita singkat. Kita singkat ini menjadi lapisan-lapisan matahari, yaitu sebagai infokrona, di mana intinya itu adalah inti dari matahari, kemudian O-nya itu adalah fotosfer, K-nya itu adalah kromosfer, dan N-nya itu adalah korona. Jadi infokrona itu adalah lapisan-lapisan dari penyusun matahari. Oke, matahari sebagai pusat dan jadi tata surya, otomatis planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Planet adalah benda langit yang tidak mampu memancarkan cahaya sendiri. Jadi planet ini bergerak melalui pusatnya, yaitu disebut rotasi. Kalau dia planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Jadi berdasarkan lintasan asteroid, planet dibagi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu ciri-cirinya yaitu dekat dengan matahari, kemudian ukurannya kecil, memiliki satelit yang sedikit, terdiri dari batuan, dan penyusunnya juga bisa SeO2, besi, dan Ni gitu ya. Apa aja nih planet-planet luar? Yaitu planet dalam maksud Miss, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada nih lagi planet luar. Ya, planet luar berarti yang memiliki jarak yang jauh dari matahari. Ukurannya juga besar dan memiliki banyak satelit. Ya,
penyusunnya itu ada helium, ada CH4, hidrogen. Planet luar terdiri dari yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kalian jangan lupa ya anak-anak Miss, planet itu ada dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Oke, planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi planet ini dengan ukuran yang paling terkecil dalam sistem tata surya, di mana mempunyai banyak kawah dan tidak memiliki satelit. Oke. Yang kedua itu adalah Venus. Ya, Venus adalah planet kedua dari yang paling dekat dengan matahari gitu ya. Kemudian Venus ini disebut juga dengan planet bintang kejora. Kenapa? Karena Venus ini adalah planet yang paling terang dalam sistem tata surya, merupakan kembaran dari bumi karena memiliki ukuran yang dan massa yang hampir sama dengan bumi. Yang ketiga adalah bumi. Bumi adalah urutan nomor 3 dari matahari. Ya, planet bumi ini disebut juga dengan planet biru karena dia berwarna biru dan memiliki satelit alami. Apa nama satelitnya? Yaitu bulan. Bumi ini salah satu planet dan tata surya yang bisa mendukung kehidupan. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars disebut juga dengan planet merah. Ya, kalau merah berarti kita berpikirnya memiliki cahaya yang sangat tinggi ya. Ternyata bukan, dia hanya karena berwarna merah. Dia memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Oke. Yang selanjutnya adalah planet luar, yaitu terdiri dari Jupiter. Ya, Jupiter ini merupakan planet terbesar dari sistem tata surya, memiliki bintik merah raksasa. Hal ini karena diprediksi terjadinya badai dalam planet ini yang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi planet ini memiliki diameter sebesar 142.984 km. Bayangkan saja ya, sangat besar. Oke, yang keenam itu adalah planet Saturnus. Ya, ada nih yang unik dari planet Saturnus ini, yaitu dikenal sebagai planet bercincin dan juga merupakan planet terbesar kedua dalam susunan tata surya. Ya, planet ini adalah planet yang paling ringan. Selanjutnya adalah planet Uranus dan Neptunus. Ya, Uranus dan Neptunus ini merupakan planet es biasa, dan mereka sebenarnya memiliki cincin ya, tapi sangat tipis cincinnya nih gitu. Jadi kedua planet ini dijuluki sebagai raksasa es gitu. Ini ditemukan oleh si Wilhelm Herschel gitu. Ya, jadi pada revolusi 84 tahun dan rotasinya itu selama 17 jam. Yaitu planet ini memiliki warna kebiru-biruan. Bayangkan saja Uranus ini memiliki suhu minus 224 derajat Celcius, sedangkan Neptunus suhunya adalah minus 218 derajat Celcius. Oke, jadi Neptunus ini adalah planet terjauh dari matahari. Oke, jadi planet Neptunus ini juga disebut dengan planet kembar dengan planet Uranus ya, karena dia memiliki yang namanya suhu yang sangat rendah dan juga mereka disebut dengan raksasa es. Oke, sebelumnya kita melupakan nih satu, yaitu adalah asteroid. Apa itu asteroid ya? Coba kalian perhatikan, ini adalah asteroid. Ya, asteroid adalah planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Jadi letak orbit asteroid ini sejajar dengan eklips bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid yang pertama kali ditemukan disebut dengan Ceres, yang ditemukan pada tahun 1801 oleh Geospatial-Viasi. Jadi Ceres ini merupakan komet terbesar ya, yang mana diameternya lebih dari 900 km. Kata asteroid ini pertama kali diperkenalkan oleh William Herschel, yaitu asteroides gitu dianya, yang mana terlihat sebagai bintik-bintik bintang begitu.
Apa kalian melihat cahaya yang lewat tadi? Ya, ini disebut dengan komet. Komet disebut juga sebagai bintang berekor karena memiliki bagian yang menyerupai ekor. Bentuk orbit dari komet itu adalah lonjong ya. Dia tidak seperti orbit pada planet lain gitu ya, yang mana membentuk lingkaran. Kalau komet ini dianya berbentuk lonjong. Kalau kalian perhatikan di sini ini terdapat bagian-bagian dari komet, inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet ini terdiri dari debu yang mengeras dan gas. Kemudian di inti komet ini memiliki yang namanya diameter sampai puluhan kilometer begitu dianya. Yang kedua adalah koma. Bukan koma tanda baca ya, tapi koma ini merupakan hasil dari proses menyublimnya inti komet, di mana koma ini dia didapatkan dari inti komet yang menyublim ketika komet mendekati matahari. Saat komet mendekati matahari, radiasi matahari itu mendorong dari gas komet, yang mana gas komet inilah yang membentuk yang namanya ekor komet. Jika kalian perhatikan bagaimana lintasannya tadi komet tersebut kan dia berbentuk elips begitu dianya. Jadi ekor komet ini selalu menjauhi si matahari begitu dianya. Yang ketiga itu adalah meteoroid. Jadi meteoroid ini adalah benda langit dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari sebesar butiran pasir hingga sebesar batu kecil. Jadi meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar itu disebut dengan meteor begitu dianya. Jadi kita mungkin pernah melihat meteor nih dan menyebutnya sebagai bintang jatuh. Kamu dapat menyaksikan meteor ini jika malam sedang cerah. Oke, jadi ketika meteorit ini mau sampai ke bumi, jika ukurannya sangat kecil, maka pada saat di lapisan atmosfer bumi, meteorit ini akan habis seperti itu. Oke, jadi anak-anak Miss sudah paham ya mana itu yang menjadi pusat tata surya, matahari. Terus yang menjadi planet dalam itu apa? Ada 4 kan? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar yang mana? Planet luar itu ya setelah mereka, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi semuanya sudah paham ya. Oke, kalau tidak paham langsung ketik saja di kolom komentar. Bye.